Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang selalu bahas alur cerita. Dan sekarang di sini aku bakal ngap lagi nih part ke-51 dari Si Konyol Yifeng. Tapi sebelum itu seperti biasanya untuk kalian yang baru join dan bergabung di video ini dan belum like, komen, dan juga subscribe-nya. Bantu like, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian yang udah, aku mengucapkan terima kasih sebaik-baiknya. Oke cuy, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah itu di sini si Konyol Yifeng dan juga temannya masuk ke dalam sebuah hutan. Yifeng langsung berkata, setelah menyeberangi sungai tidak banyak perubahan. Hanya saja ini terlihat lebih sangatlah tenang. Tapi berbeda halnya dengan orang ini yang mirip dengan Sasuke. Dia langsung berpikir, tidak banyak yang berubah. Aku sama sekali tidak melihat apapun di sekitarku. Ya, kita di sini panggil dia Sasuke aja kali ya. Ya, karena 11-12. Tapi di sini dia malah tersenyum. Dia malah berpikir di dalam otaknya itu. Inilah dinamakan dengan pengalaman. Para murid yang berjongkok bersama monster di dataran berkumpul. Iblis bukanlah apa-apa. Aku adalah sang pahlawan muda yang telah tiba di markas monster itu. Siapa sih yang lebih hebat dibandingkan dengan diriku ini? Dan dia, Sasuke, langsung berkata, Tuan, saya tidak bisa melihat apapun. Lalu bagaimana cara kau untuk mengetahuinya? Ya kalau dilihat-lihat memang di sini tempatnya itu sedikit sangatlah gelap. Akhirnya di sini, si Konyol Yifeng langsung kan membawa sebuah obor. Dia yang melihat obor itu, dia kaget, wah. Tuan, harta apa yang sedang kau pegang itu? Ini kan namanya obor cuy. Obor ya, ini dapat menerangi dalam kabut yang sangat hitam dan sangat gelap. Dan bahkan ini sangatlah terang. Wah, luar biasa ya. Dia langsung berkatakan kepada si Konyol Yifeng, obor namanya sangat sederhana, tapi itu pasti harganya sangatlah mahal. Ya tentu, pasti ini sangat mahal. Dan di sini ya, Yifeng malah berpikir dengan bangganya, kalau iya ini mahal emang. Karena Yifeng itu di sini membuat obor itu dengan menggunakan bahan yang terbaik. Dan itu setara dengan satu kristal immortal. Dan akhirnya mereka telah sampai di tujuan. Yifeng langsung berkata, kalau di sini level monster di sini sangatlah rendah. Jadi sekarang aku jarang datang untuk melihat kemari. Tapi ketika dia melihatnya, dia kaget kalau ini adalah tumpukan para monster iblis itu. Jadi menurut perhitungan kalau jumlah di sini sekitar 700.000 sampai 800.000. Apakah ini yang kau maksud? Dan itu sangatlah sedikit. Ini padahal sangatlah banyak loh. Ya tentulah ini sangatlah sedikit. Ada 3 tempat lain loh yang berada di depan sana. Dan seharusnya total semua ini ya senilai 3 juta. Si Sasuke ini dia kaget kah? Apa? 3 juta? Dia langsung berkata kalau tidak heran ya jika para monster telah menghilang. Ternyata para monster itu semuanya berkumpul di sini dan telah dihabisi oleh si tuan ini. Dia sangatlah luar biasa cuy. Apakah dia seorang master yang sebenarnya ya, yang tersembunyi dan aku baru bertemu dengannya. Dia mempermainkan semua orang di telapak tangannya. Inilah kehidupan yang aku dambakan. Apapun latihannya, seberapa kecil tingkat keberhasilannya, jika aku ingin menjadi seorang master, aku harus mengikuti tuan ini. Setelah itu melihat semuanya yang telah dilakukan oleh si Konyol Yifeng, yang di luar pikiran mereka, di luar kemampuan mereka, dia langsung berkata, Tuan, apakah saya boleh bergabung dengan Anda? Yifeng malah berpikir salah paham ya, apaan sih? Bagaimana bisa aku membiarkannya? Jangan-jangan ya, dia itu mau merebut monsterku. Ya jangan harap lah cuy. Dia di sini langsung menjelaskan kan kepada si Konyol Yifeng kalau Tuan, saya akan mengawasi dari samping saat Anda membunuh mereka semua. Dan saya janji tidak akan mempengaruhi Anda. Tentunya tentang bayaran, aku akan memberikannya dan itu sangatlah banyak. Jadi bolehkah saya membayarnya secara perlahan saja? Ya, saya tidak masalah dengan uangnya sih, tapi yang Anda punya itu di sini terlalu banyak, jadi bolehkah saya untuk membayarnya secara perlahan? Dan ketika perjalanan mereka yang sangatlah panjang, 10 menit kemudian, dia langsung memberikan sebuah harta karun kepada si Konyol Yifeng. Karena di sini si Sasuke itu meyakini kalau dia itu
mempunyai sebuah kemampuan yang disebut dengan pemburu harta karun. Jadi ketika dia langsung mengorek dan menemukan sebuah harta karun yang langsung diberikan oleh si Yifeng, Yifeng langsung kagum, wah, kau benar-benar menggali kristal immortal. Mendapatkan harta karun itu, Yifeng langsung berubah pikiran. Dia langsung berkata kalau, ya semua orang di generasi kita harus melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan kan. Jadi meninggalkanmu sendirian di kedinginan malam, itu adalah masalah yang sangat besar. Jadi silakan tinggal dan ikuti saja aku setiap saat. Tapi Yifeng malah berpikir sebaliknya, karena si Sasuke itu memiliki sebuah kemampuan yang sangatlah luar biasa. Pulau Bayangan sekarang memiliki anak pemburu harta karun. Di saat hari mulai cerah, dia keluar, membawa sebuah cincin penyimpanan dan beberapa obor. Setiap hari si Sasuke ini pulang dengan membawa sebuah muatan yang sangat penuh. Dan di malam hari, dia akan mengikuti Yifeng keluar untuk memburu para iblis. Tetapi dia hanya bisa mengandalkan Yifeng untuk membunuhnya. Dan kemudian dia akan kembali untuk beristirahat. Meskipun si Sasuke itu terlihat sangat lelah, dia tidak memikirkannya dan terlalu tenggelam di dalamnya. Berbeda halnya di aula dewa sekte kesengsaraan tombak surgawi. Mereka semua di sini telah berkumpul dan sedang rapat. Salah satu mereka di sini langsung berkata, si Pak Tua ini, kami mengundang perwakilan dari semua sekte ke sini untuk membahas hilangnya para monster secara massal. Jadi mereka bingung kan kenapa di sini para monster yang tiba-tiba hilang secara massal. Jadi kan mereka tuh tidak mendapatkan ya, karena di sini monsternya itu telah habis. Jadi ya setiap monster yang mereka buru itu, di dalam monster itu terdapat inti monster yang mengandung energi yang sangatlah kuat. Itu bisa disebut dengan inti sihir. Dengan inti sihir ini bahkan dapat digunakan untuk berkultivasi setelah aura kekerasannya dihilangkan. Jadi di sini mereka tuh langsung berdiskusi tentang membahas bagaimana cara mereka untuk mendapatkan monster lagi. Dikala monster yang sangat sedikit dan sangat krisis dan bahkan tidak muncul sama sekali. Dan si Pak Tua ini, dia bernama Chen Mingtan. Dia seorang pemimpin sekte kesengsaraan tombak surgawi. Dia berkata menjelaskan kepada mereka semua kalau untuk masalah ini harus segera diselidiki dengan sangatlah jelas. Dan keesokan paginya di sini mereka langsung berpatroli. Batas antara dataran perkumpulan monster dan kabut hitam. Di sini sangatlah gelap ya, dan mereka menggunakan sebuah meriam penerangan. Mereka langsung memberikan sebuah tembakan dan ternyata mereka ketika melihat itu mereka kaget. Apa? Coba kau lihat itu. Itu aku tidak salah lihat kan? Coba kita maju lebih dekat dan ternyata itu adalah tumpukan monster. Ini sangatlah banyak dan seperti sebuah pegunungan mayat monster cuy. Mereka bertanya-tanya kenapa mereka semua bisa mati dan berada di sini secara bersama-sama. Bukankah itu terlihat seperti sayatan pedang? Pedang ya, tapi tidak mungkin cuy. Bagaimana bisa satu orang untuk mengalahkan monster ribuan dan bahkan ratusan bertumpuk seperti ini? Mereka di sini terus berpikir ya, bagaimana caranya, siapa orang yang telah menyebabkannya. Kami berani masuk ke dalam sini karena mengendarai perahu roh yang dipasang berbagai formasi. Dan kami bahkan tidak berani untuk keluar dari perahu roh ini. Jika ada seseorang yang berani memasuki kabut hitam dan membunuh begitu banyak monster, dia pasti orang yang sangat bodoh. Dan mereka langsung berinisiatif ya dengan tumpukan monster di sini. Lalu bagaimana jika kita untuk mencari inti sihir, inti monster di sini? Jika kita menemukannya dengan monster sebanyak itu, sekte kita bisa kaya kan? Dan di sini ya ketika mereka itu langsung menggunakan sebuah kekuatan mereka yang bernama api neraka pergi. Semua monster di sini langsung terbakar dan di sini mereka ketika melihat itu, mereka semua langsung happy kali kan? Ternyata itu adalah setumpuk segunung dari inti sihir, inti monster. Dan mereka langsung berkata kalau mereka itu pasti akan kaya cuy. Ketika mereka itu melihat setumpukan inti monster, mereka langsung berpikir ya. Namun mengambilnya tidak akan mudah, karena yang kita ambil bukanlah hanya satu atau dua. Benar ya? Bahkan jika kita tidak kuat, kita tetap tidak bisa untuk masuk ke dalam kabut hitam itu.
Jadi di sini mereka langsung pergi kan untuk meninggalkannya. Dan mereka yang melihatnya ketika berhasil untuk membakar para monster dan melihat kalau intisir itu sangatlah banyak. Ketika berbelok lagi, mereka lagi-lagi kaget. Apa? Itu lagi-lagi masih ada dan sangatlah banyak. Dan ketika mereka melihat cahaya penerangan, mereka langsung berkata, cahaya itu ngomong-ngomong apa ya? Di dalam taman kecil ini, apakah ada seseorang? Apa-apaan ini? Bukankah dia murid termuda sekte kesengsaraan awan? Su Yuer. Tidak, tidak, tidak. Itu pasti sebuah khayalan. Aku pasti menghayalkan. Mana mungkin orang itu? Dan lagi-lagi mana mungkin kan mereka tuh menggali di kabut hitam. Apalagi dia adalah murid termuda. Dan di bawah sini, dia, si Sasuke nih, Su Yuer ini, dia langsung happy kali kan kalau dia tuh lagi-lagi mendapatkan sebuah harta. Dan ini sangatlah banyak. Dia, si Koyong Li Feng, yang melihat semua apa yang didapatkan oleh si Sasuke Su Yuer itu. Semua ini. Sampah apa-apa yang telah kau kumpulkan, cuy. Si Sasuke itu kaget kan ketika dia berkata kalau apa? Mendengarkan kalau si Koyong Li Feng itu berkata kalau itu hanyalah sampah. Bukan kakak perempuanku di sekte. Mereka sangat happy kali kan ketika aku mendapatkan ini. Tapi kenapa berbeda dengan Master? Yifeng langsung berkata kalau kau harus ingat hanya uang yang menjadi raja, dan hanya uanglah yang berkuasa. Dia langsung mengartikan kalau, jadi di mata seorang master sejati, barang semacam ini tidaklah layak untuk disebut sebagai harta, melainkan dia memerlukan sebuah uang. Tapi berbeda halnya di sini, komplotan dari si tengkorak yang meresahkan. Mereka masih berjemur di sini, dan si tengkorak berkata kalau, Bang Cai, aku sangat merindukan dunia luar, yang penuh dengan warna. Dan dia, orang ini, dia masih kan menjadi pelayan dari komplotan dari si tengkorak yang meresahkan. Tiba-tiba di sini, si tengkorak yang meresahkan langsung ditangkap oleh si Koyong Li Feng. Yifeng langsung berkata, hei kau sampah, mau lari kemana lagi kau? Yifeng langsung berkatakan kepada si tengkorak yang meresahkan, aku akan memberikanmu kesempatan, tapi kau harus membantuku. Hah? Membantu? Apa? Ya, bantu aku untuk mendapatkan sesuatu. Aku takut seseorang akan mencurinya. Dan selama kau bisa melakukannya dengan baik, aku akan memberimu hadiah 10 kristal immortal. Tidak, maksudku 5 lah. 5 kristal immortal sudah cukup kok. Di sini si Koyong Li Feng langsung berkata kan ketika dia melihat si tengkorak yang meresahkan itu sangat lesu sekali. Aku sebenarnya tidak bermaksud jahat kepadamu. Kau tahu kan, aku mengalami banyak tekanan sebagai kepala keluarga. Dan si Koyong Li Feng langsung memberikan hadiah kepada si tengkorak yang meresahkan. Berada di lembah mayat terapung, di sini si tengkorak yang meresahkan dengan komplotannya, menuruti apa yang dikatakan oleh si Koyong Li Feng. Memberikan sebuah peta yang langsung dilihat oleh si tengkorak yang meresahkan. Si Koyong Li Feng di sini, ia memberikan sebuah tugas kepada si tengkorak yang meresahkan untuk menjaga tumpukan mayat monster yang Yifeng bunuh. Wang Cai bertanyakan kepada si tengkorak yang meresahkan, kakak, apakah kamu menyalahkan Master karena pelit kepadamu? Bukankah dirimu itu selalu ditindas oleh Master? Dengan bangganya, si tengkorak langsung berkata, ya aku rela jika ditindas oleh Master si Koyong Li Feng. Mereka bingung kan? Kau tahu kan, setengah alasan dia seperti ini karena aku. Si tengkorak langsung menceritakannya. Jadi, aku tidak masalah jika ditindas olehnya. Bahkan jika dia menghancurkanku. Lalu kenapa? Sementara itu di sini, mereka langsung kan untuk mengumpulkan inti sihir. Tapi sementara itu mereka di sini masih belum tahu ya kalau inti sihir yang mereka kumpulkan itu sangatlah berharga dan sangatlah mahal. Mereka langsung mengerjakan apa yang diberikan tugas oleh si Koyong Li Feng. Sementara di sisi lain, mereka anggota para sekte ini masih terus membasmi para monster untuk mereka ambil inti monsternya. Dengan bangganya mereka berpikir kalau ya ini sangatlah berguna dan di sini mereka akan kaya ketika mendapatkan inti sihir yang mereka telah ketemu itu kan. Dan di sini dengan bangganya dia langsung berkata kalau ya sekte kita akan kaya ketika kita membakar semua monster di sini dan inti sihirnya kita akan mengambilnya. Ketika mereka telah selesai untuk membakar para monster di sini, mereka langsung pergi kan ke lembah mayat terapung.
Sesampainya di sini, mereka kaget sial. Siapa yang mencuri inti sihir monster kita? Siapa? Lalu kenapa tiba-tiba kosong? Bukannya kemarin di sini, ini ada setumpukan inti sihir monster. Lalu kemana semuanya? Mereka tidak percaya ketika melihat itu, dan dia langsung berkata, mungkinkah sekte lain juga datang untuk memeriksa hilangnya monster? Lalu mereka melihat ini, dan akhirnya mereka membawanya. Tidak peduli siapa yang mencurinya. Jika mereka berani mengambil makanan kita, mereka semua harus kita basmi. Dan ketika melihat di lokasi ini telah kosong inti sihirnya, mereka langsung gak berputar balik lagi untuk ke lokasi yang tadi. Dan betul kan, mereka langsung melihat Wancai dan beruang yang telah mengumpulkan inti sihir di sini. Mereka langsung berkata kalau sepertinya ada seseorang yang membawa beberapa makhluk buas. Tapi siapa ya orang itu? Siapapun mereka, dia pasti sangatlah kuat, dan kita tidak boleh untuk meremehkannya. Sekarang, mereka harus membayar untuk keserakahan mereka. Mereka langsung berkata untuk mengaktifkan meriamnya dan langsung tembak mereka menjadi debu. Ketika di sini, mereka langsung kan menggunakan inti sihir dan langsung untuk menembaknya. Inti sihir di sini bergunakan untuk kapal ini mengeluarkan senjata dan itu sebagai seperti bahan bakarnya ya. Jadi di sini inti sihir itu sangat dicari-cari oleh sekte di sini dan mereka saling untuk berebut. Mereka langsung menjelaskan kalau ini adalah pengeboman dan ini akan menghabiskan ratusan inti sihir. Namun kekuatannya sangat besar sampai tetua sekalipun akan mati jika terkena oleh serangan ini. Dengan sebuah serangan yang sangat besar yang langsung mengarahkan kepada si tengkorak yang meresahkan dan kawan-kawan. Si tengkorak langsung berkata, kenapa para semut itu berulah lagi? Mencoba menyerang para sampah yang telah diberikan tugas oleh master. Siapa orang itu? Mereka kaget kan, apa kemampuan mengerikan apa itu? Dia menangkap serangan dari meriam, dan itu menggunakan tangan kosong saja. Apakah dia seorang ahli alam? Calamity tingkat tinggi ya? Mereka langsung berkata, lalu apalah? Melihat serangan mereka yang telah dipatahkan oleh si tengkorak yang meresahkan, mereka langsung berkata lagi kan, apa yang kalian panika? Dia langsung berkata menjelaskan kepada anak buahnya. Alam Calamity tingkat tinggi hanya sedikit lebih sulit, namun kita bisa untuk mengalahkannya. Selama kita berada di perahu Roh ini, dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada kita. Kecuali kita mendapatkan serangan penuh dari Tawis Alamdal, tidak ada yang perlu dilakukan. Dan di sini mereka langsung semangat lagi, pede gila lah. Karena di sini mereka berpikir kalau serangannya akan diberikan oleh si tengkorak yang meresahkan, dan serangan mereka yang akan membalas lagi ke tengkorak yang meresahkan, itu akan berhasil. Di Yunsin Fondasi, sebuah sekte tergantung pada perahu roh yang mereka miliki. Perahu roh sendiri dibagi menjadi 9 level, di mana level pertama adalah kualitas rendahan, dan level 9 adalah kualitas supreme. Meskipun perahu sekte kesengsaraan, tombak surgawi hanya memiliki perahu roh level pertama. Selama kau berada di dalamnya, kau tidak akan bisa kabur, dan itu tidak akan terluka. Jadi untuk perahu roh level pertama, ini hanya muncul dalam teori saja. Ada yang mengatakan jika perahu roh jenis ini bisa bebas keliling ke dunia manapun. Dan satu serangan saja dapat menghancurkan Yunsin ketika dia mengeluarkannya. Tapi berbeda dengan si tengkorak yang meresahkan yang berada di bawah ini. Tengkorak langsung berkata, apa yang kalian bicarakan? Siapa yang berhak mengatakan membiarkan kalian pergi kepada sampah ini? Bentar, coba kau lihat Tuan. Kenapa dia? Iya, kenapa dia melihat kita ya? Mereka bingung kan kenapa si tengkorak yang meresahkan ini malah melihat ke kapal mereka ini. Mereka langsung berkata mempertegas kepada si tengkorak yang meresahkan. Kami tidak akan meremehkannya. Kemampuanmu pun ya sangatlah kuat. Tapi lebih baik kau itu mempertimbangkannya lebih lanjut. Tidak ada gunanya kau menyerang perahu roh kami. Bahkan Dois terkuat sekalipun, dia tidak akan bisa menebus serangannya. Dan perahu ini anti serangan cuy. Lalu kau pikir ya, dirimu itu lebih kuat daripada Dois terkuat? Iya. Mereka di sini malah menggertak si tengkorak yang meresahkan. Mereka malah berkata kalau si tengkorak itu hanyalah orang yang sangatlah lemah. Dan apalagi ya ketika si tengkorak itu akan menyerang kapal mereka, itu mustahil untuk menebusnya.
Mendengarkan ocehan mereka, Wan Chai berkata, Daois, Dewi sampah. Apa yang mereka bicarakan? Ya, cepatlah keluar dari sini. Kalian mengganggu kakak untuk menghasilkan uang. Kalian itu kalau berani ya turun, cuy. Ketika di sini mereka adu bacot, si tengkorak yang meresahkan itu sangat lemok sekali, dan di sini si tengkorak langsung melemparkan sebuah inti sihir. Dan ternyata ketika inti sihir itu mengenai kapal perahu mereka, mereka langsung kan auto mode pucat, langsung tebus kan kapal mereka tuh. Jadi si tengkorak yang meresahkan itu ketika melemparkan sebuah inti sihir 1 biji saja, dia langsung kan tembus ke kapal mereka. Dan kapal mereka itu langsung retak, cuy. Mereka berpikir kalau bagaimana bisa ini terjadi. Kita bakal menyerang si tengkorak yang meresahkan dengan ratusan inti monster. Lalu dia, ketika menyerang balik, hanya melemparkan 1. Kenapa bisa seperti ini? Mereka langsung berkata kalau perahu roh sekte kesengsaraan tombak surgawi yang kami banggakan ini rusak karena 1 biji inti sihir. Bagaimana mungkin? Dan itu ternyata inti sihir itu berputar-putar dan langsung mengenai mereka satu persatu. Dan di sini mereka berpikir, lah, dia tidak mengenaiku. Apakah dia hanya menyerang orang yang mengincar dan menjelek-jelekannya saja? Dan di bawah sini si tengkorak yang merasakan langsung kan mode coolnya, cuy. Bergegas di sini mereka langsung kan membereskan apa yang dikatakan oleh si konyol Yifeng. Dan mereka langsung memasukkan inti monster itu satu persatu ke dalam karung ini. Tetapi berbeda halnya di kapal ini yang telah terjatuh. Wah, dia terlalu mengerikan. Mereka langsung kan auto trauma cuy dengan si tengkorak yang meresahkan itu. Benar ya, untung saja sebelumnya kita tidak berniat untuk menyerang dia. Dan bahkan ya, kita bahkan tidak mengejek ya. Jadi, kita tidak terkena oleh serangan itu kan. Kata-kata itu tiba-tiba membuat diam semua orang yang ada di sini. Karena mereka tahu orang yang baru saja mereka temui bukanlah Master Daois. Karena meskipun jika mereka belum pernah bertemu dengan Master Daois di 3 sekte besar sebelumnya, mereka pasti pernah mendengar kabar tentang mereka. Tidak peduli penampilan atau maksudnya. Tidak ada siapapun yang bisa untuk mengalahkannya. Setelah semuanya telah kembali, mereka terus diam. Kecuali para anggota senior sekte yang harus menekan masalah ini. Karena semua orang mencium sesuatu yang aneh dalam kejadian hari ini. Sementara berbeda tempat, dia, si Yu'er Sasuke itu, dia langsung berkata, selama ini aku sudah mendapatkan banyak pengalaman dan kebiasaan perilaku dunia bela diri dari Master Yifeng. Tapi kelihatannya ini bukan jalur yang aku ambil. Dan lagi, senior sekte kesengsaraan mengatakan jika kita harus menemukan jalur kita sendiri dan tidak peduli kultivasi maupun ya kehidupan. Dan dia kaget kan ketika melihat si tengkorak yang merasakan saudara tengkorak yang paling tampan. Wah, pujian terdengar sangatlah tulus. Si tengkorak itu langsung kan mode pede gila dan langsung akrab kali cuy, dan sangat bangga dan sangat happy kali ketika menerima pujian itu. Xiao Yu'er, Sasuke, kenapa kamu memanggil saudara tengkorakmu? Jika ada yang kau inginkan, serahkan sajalah kepada saudara tengkorak ini. Bukan begitu saudara tengkorak. Aku sangat bingung. Dia langsung curcol kan bertanya kepada si tengkorak yang bersahkan kalau dia tidak tahu cara memilih jalur hidupnya ini. Jadi ya, aku ingin menanyakan langsung kepada saudara si tengkorak yang meresahkan. Tengkorak langsung berkata, ya ketika aku mendengarkan apa yang kau katakan, jadi jawabannya itu, kau harus menjadi orang terjahat di dunia dan membuat semua orang bergetar hanya dengan memikirkanmu saja. Orang yang paling jahat di dunia. Oke. Aku mengerti. Aku akan menjadi orang yang terjadi di dunia. Dan saudara tengkorak, kau itu sangatlah luar biasa cuy. Bagaimana ya caraku untuk berterima kasih kepadamu ini? Oh, kau ingin mengucapkan terima kasih kepada aku ya? Apa ya? Sesuatu untukku. Wajah langsung berkata kan mencetus. Saudara, tuan dan nyonya. Bukannya Sasuke Xiao Yu'er ini saat ini jelas membutuhkan teman dengan jenis kelamin yang berbeda ya? Mereka berpikir untuk mengajak Xiao Yu'er ini
si Sasuke itu untuk pergi bersama mereka untuk berkencan dengan para wanita. Tengkorak langsung berkata, kau inginkan mengucapkan terima kasih kepadaku. Lalu, apakah kamu mempunyai sebuah teman atau perempuan yang sangat cantik? Sasuke bingung cuy, Sioyuer ini. Saudara tengkorak, kenapa kamu membutuhkan teman perempuan? Ya tentu sajalah. Ini untuk keuntungan para manusia, terutama para wanita. Ya tentulah si tengkorak yang bersangkutan ini kan sangat pecinta wanita cuy. Mendengarkan itu, Sasuke itu langsung berkata dengan tegas, oh begitu ya? Itu mah gampang. Jangan khawatir, kamu bisa mendapatkan semua teman perempuan yang kamu inginkan. Dan bahkan kamu bisa menipu mereka. Anak yang sangat baik. Si tengkorak lagi-lagi sangat happy kali kepada Sioyuer si Sasuke ini. Dan sementara itu sekarang di pagi harinya di sekte kesengsaraan awan. Mereka kaget kan ketika melihat Sioyuer Sasuke sudah kembali. Aku dengar jika terdapat kesempatan besar dalam kabut hitam. Kenapa kamu? Ya lama sekali keluarnya. Kamu tidak bertemu satupun monster berbahaya kan? Sasuke langsung berkata, bahaya apa yang bisa aku temui? Apa yang akan terjadi jika para sampah itu memukul ya? Mereka kaget cuy. Sejak kapan ya Sasuke Sioyuer itu berubah menjadi sangat sombong seperti ini? Dan Sioyuer ia langsung berkata, kau menunjukkanku sebuah harta dan itu sangatlah mewah. Apa-apaan itu? Itu hanyalah sebuah sampah. Tidak ada gunanya untuk memilikinya. Yang paling berguna adalah kristal immortal. Apa yang dibicarakan oleh anak ini ya? Apa yang dibicarakan oleh anak ini ya? Kenapa semenjak dia keluar, dia menjadi sangatlah angkuh? Hei Bung, apakah kau baik-baik saja? Apakah kau tidak demam? Sioyuer itu langsungkan berdiri. Langsung menjawabnya. Kalian semua itu tidak mengerti meskipun aku sudah menjelaskannya. Kalian semua itu kekurangan pengalaman di luar seni bela diri. Ya, lihat saja, tunggu saja ketika aku telah mencapai levelku. Oh, jadi kita harus menunggunya tentu ya. Kamu mengatakan barusan jika kami kekurangan pengalaman di dunia seni bela diri. Kamu jadi sangat berisik ya sekarang ya. Mereka langsung kan auto sangatlah muak kepada Sioyuer ini si Sasuke itu. Dan si Sasuke itu langsung menoleh ke arah belakang dan berkata dengan mode coolnya itu cuy. Oke. Masih ada hal yang perlu dilakukan master muda ini. Bentar cuy. Mereka bingung kan. Kenapa ya? Kenapa Sioyuer ini si Sasuke itu berubah seperti ini? Sejak awal mentalnya itu masih belum dewasa. Dan sekarang dia menderita penyakit wibu. Dan sekarang Sioyuer itu si Sasuke itu telah masuk ke dalam kamarnya. Dia terus menuliskan, berkata kalau ya, ini adalah teman yang sebelumnya aku katakan. Aku bertemu dengannya selama 3 kali. Dia langsung akan memberikan sebuah surat yang akan dia tulis dan dikirimkan kepada si konyol Li Feng dan juga si tengkorak yang meresahkan. Dan beberapa hari kemudian di sini, mereka langsungkan rapat besar. Mereka berpikir kalau Sioyuer itu bukanlah orang yang biasa di sekte kesengsaraan awan. Meskipun ya kita sudah saling mengenal, di surat itu mengatakan jika dia mempunyai kesempatan besar untukku. Apa yang dia maksud? Jadi di sini mereka langsung mengumpulkan para wanita itu kan. Dan sebelumnya, Sioyuer si Sasuke itu sebelumnya juga mengirimkan surat kepada mereka. Aku penasaran, kenapa Tuan Muda Su mengundang kita datang kemari? Dan akhirnya di sini, dia langsung berkata kepada mereka semua yang telah berkumpul di sini. Jadi ya, hari ini maksudku untuk mengundang kalian semua untuk mendapatkan kesempatan besar. Kesempatan besar. Dan ketika di sini, ketika mereka berpikir kalau Sioyuer itu telah dewasa, mereka langsung happy kali kan. Dan ketika mendengarkan kalau Sioyuer itu telah berkumpul dan mengumpulkan para wanita dari berbagai sekte. Tapi ternyata apa di sini? Mereka semua langsung keluar, mode kesal. Mereka bingung kan. Kenapa mereka pada keluar dan kenapa dengan ekspresi mereka? Dia langsung bertanya kan dengan polosnya. Permisi, apakah kalian baik-baik saja? Ya, salam ya Nonagun, tolong jaga murid tercinta Anda. Apa yang dia maksud? Dia menjelaskan kalau maksud di sini Sioyuer memanggil mereka
untuk melayani saudaranya si tengkorak yang berusahakan. Melihat mereka yang udah ngamuk dan langsung meninggalkan sekte awan ini dan meninggalkan Xiao Yu'er itu. Mereka tidak habis pikir ya, Xiao Yu'er mempunyai saudara dan ingin mereka semua melayaninya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua? Para wanita perempuan itu kan berasal dari berbagai sekte. Dan sekarang Sasuke Xiao Yu'er telah menyinggung mereka semua. Sial.